Assalamualaikum ekonom Robani. Jumpa lagi dengan saya dengan materi berbeda, yaitu ekonomi Islam. Nah, tahu nggak sih, dalam beberapa tahun terakhir ekonomi Islam atau ekonomi syariah terus mengalami perkembangan. Secara global, Arab Saudi memimpin dalam penguasaan aset keuangan syariah, disusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan tentunya Indonesia. Lalu, apa ya sebenarnya pengertian dari ekonomi syariah? Ekonomi syariah atau sering juga disebut dengan ekonomi Islam ialah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, yang tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan aspek sosial, mental, spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Sehingga tujuan dari ekonomi Islam adalah falah, yakni kesuksesan yang bertujuan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalian penasaran nggak sih, apa saja karakteristik dari ekonomi Islam? Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil dengan mengedepankan keadilan. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Lalu yang kedua, menggabungkan antara nilai-nilai spiritual dan material yang tercermin dari kegiatan perekonomian. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi ini dapat digunakan ataupun disalurkan untuk kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang ketiga, memberikan kebebasan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan roda perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif, sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Yang keempat, mengakui bahwa sejatinya segalanya adalah milik Allah. Artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, terikat dengan akidah, syariah, serta moral. Semua aktivitas ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral dalam melakukannya. Yang keenam, yaitu mengenal konsep halal dan haram. Dalam ekonomi syariah, semua aktivitas ekonomi harus selektif dalam melihat halal dan haramnya suatu kegiatan atau suatu barang. Dan yang terakhir, melarang adanya praktek riba, yaitu salah satu bentuk riba adalah penambahan-penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman daripada waktu yang telah ditentukan. Dalam perekonomian syariah, praktek riba adalah hal yang dilarang. Nah, ternyata ekonomi Islam tujuannya sangat baik ya, yaitu untuk memperoleh falah, yaitu untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.